masukin terkait logo karya. Buat tanggalnya itu kebetulan belum ada, dan kemarin gue juga udah naruh tanggal buat project terakhir kita tanggal 2, tapi dari kontaknya saran kalau bisa selesai sebelum tanggal 1. Berarti apresiasi sebelum tanggal 1. Jadi, karena gimana ya, gue juga nggak ngerti Cok, kenapa tiba-tiba berubah. Dari ini juga dari dosen. Tanggal 1 hari apa? Hah? Tanggal 1 hari apa? Jumat. Jumat ya? Ibu itu yang Ibu Eka sih gue. Itu nggak bisa di tanggal 2 Apanya? logo karyanya. Bisanya di tanggal berapa? Sebelum tanggal 2. Logo karya. Kemungkinan ya. Repot ini. Kerja prestasi tanggal 31 maksimal. Untuk beberapa pertimbangan sih, tapi sebelum itu gue izin masuk ke evaluasi ini dulu aja yang kemarin acara dua. Evaluasi acara dua dulu. Oh iya boleh. Internal. Evaluasi. Mati lampu ya? Atau matiin? Ya, masih kerasa. Kita izin masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan apresiasi yang bakal kita bikin bareng-bareng, kiranya bisa dilakuin dari yang terbaik untuk kalian. Gue izin minta evaluasi dulu yang dari lu sebagai koordinator desa juga, untuk evaluasi entah itu gue sebagai PIC ataupun kegiatan keseluruhan terlebih dahulu. Oh wah, astaga. Oke, buat evaluasi selama 3 hari, mungkin dari gua sebagai podcast Masalah ya bocah. dari podcast ya, dari gua sendiri mungkin sebagai mungkin belum sebagai podcast lah, kayak ya yang ikut bersamain dalam kemarin yang terkait lomba menulis. Dari gua kemarin mungkin evaluasi dari gua apa ya, gua itu kurang banyak ini sih membersamain, tapi ya kebanyakan karena job desk yang udah ditentuin dari awal, dan gua juga dari gua perhatiin takutnya kalau misalkan banyak individu di dalam polling desk juga, takut gua mengganggu. Jadi gua kebanyakan kemarin di RP lah, membantu pelayanan juga, dan bantu pelayanan selama kegiatan lomba. Terus buat kemarin juga gua udah ikut terlibat, ya mungkin gak banyak sih tulis yang gue dapat, tapi ya alhamdulillah ikut terlibat juga selama kegiatan tersebut. Terus buat apa ya, gue juga mungkin tugas dari gue kayaknya
perlu lagi sih. Ya dari gue juga arahan dari gue paling cuma pendampingan doang, dan kayak bantu apapun gue kayak itu pribadi sih, paling doang sih kemarin gue yang pribadinya udah gitu dulu sih dari gue. Aku kurang nonton ya, bisa juga Yang gue mungkin. yang ini sih yang gue kayak kurang terlibat sih dalam membantu lah, cuman dalam kegiatannya aja kayak di awal-awal sebelum kayak ngangkat apa gitu lupa gue, kayak bantu yang angkat sound atau apa segala hal gue nggak ada terlibat. Tapi ya mau gimana pun ada juga Nauma yang nggak apa-apa lah, mereka juga banyak orangnya, jadi gue persilahkan mereka aja begitu sih. Sebelumnya makasih buat Luna udah kerjain dokter yang cukup panjang ya harinya 3 hari itu, dan makasih juga buat teman-teman semua yang sudah terlibat dan sudah kerja keras untuk dokter kemarin. Tapi gue notice di sini setiap evaluasi setelah kegiatan memang mungkin pas awal itu Adrian dan teman-teman ada urusan keanggapan, mungkin bisa kita maklumi. Tapi setelah hari kemudian kita kan selesai biasanya 5:30 eval itu hanya dihadiri oleh yang memang ada job desk di situ. Nah, gua harap sebenarnya kemarin itu semuanya ikut, karena proker literasi dan nulis ini adalah proker kita bersama, walaupun di IC-nya hanya Luna. Dan gue juga menyayangkan kehadiran Adrian ini, gue tidak ngerasa Adrian gak ada gitu pas berjalan proker, karena terlebih di IC-nya Luna bukan berarti semuanya oleh Luna. Kita juga butuh arahan Adrian sebagai kordes gitu. Jadi buat terkait proker nulis cerita berbasis bacaan. Oke, gue izin masuk ya. Untuk masalah yang tadi yang dibilang Ruby terkait evaluasi, kenapa memang yang datang yang ada tugas-tugas itu aja, karena gue sendiri juga nggak datang yang di hari Selasa sama Rabu, karena gue juga nggak tahu isinya apa gitu. Gue juga nggak tahu apa yang membuat evaluasi itu apa, dari jalannya acara gue juga nggak tahu hal-hal apa saja yang memang hambatan kalian apa, kesulitan apa, kelancarannya apa, gue juga kurang paham gitu kan apa. Makanya di evaluasi itu gue memutuskan nggak ikut, karena gue sehari-hari full di RB gitu. Gue melayani anak-anak kayak baca buku buat temenin dan sebagainya. Maka dari itu ya, karena memang gue nggak ikut, gue merasa istilahnya apa ya, nggak punya ilmu lah atau nggak punya pengetahuan yang cukup untuk dalam hal tersebut. Makanya gue memutuskan untuk ya udah nggak ikut aja. Makasih aja untuk pelayanan, tapi mungkin yang gue harapin sebenarnya bukan yang lu bisa nge-eval, tapi at least kita semua tahu jalannya itu seperti apa, ada hambatan apa aja, biar kita bisa, kalau misalkan ada masalah kita bisa pecahin bareng-bareng di situ gitu. Sebenarnya biar tahu juga apa ya, ini misalkan besok ada yang berhalangan, lo bisa nge-backup, at least lo tahu gitu dengan lo hadir di eval atau teman-teman yang lain gitu sih sebenarnya yang gue harapkan. Oke, mungkin gue juga mau izin masuk. Ini tuh lebih ke yang waktu di hari pertama sih, yang di H1, dimana kan di situ emang mulai dari kita persiapan ya. Terus dimana kalian masing-masing udah dikasih job desk-nya. Terus tapi kalau Adrian kan emang gara-gara dia mau ke Ambang ya. Tapi di situ gue ngeliat di saat Dadang lagi ngerjain job desk, tapi tiba-tiba Dadang malah disuruh cepat-cepat pergi gitu, padahal di situ dia lagi bertugas gitu. Maksud gua kan emang udah dibagi ya teman-teman job desk masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan emang yang satu ini lagi bertugas, jangan diganggu dulu gitu loh. Kayak kan kalian berdua ya awalnya buat mau pergi kan, terus kayak akhirnya kayak manggil-manggil Dadang, padahal Dadang tuh kayak lagi masang banner deh kalau nggak salah, di malu-malu. Tapi kan kalian kayak udah neriakin apa, manggilin dulu, nunggu di luar gitu kan, nungguin si Dadang gitu. Terus gue kayak
biar si Dadangnya juga gimana ya, kan udah ada job desk masing-masing nih, balik lagi kayak juga klik aja dulu sesuai job desknya gitu, nggak usah yang apa-apa harus semuanya ikut dan gimana gitu sih kalau dari gue ya. Oke, gue izin masuk lagi ya perihal yang masalah kemarin yang di D1 yang belum manggil Dadang, karena memang sebelumnya udah janjian sama Pak Ambang di jam segitu, dan itu pun broker pertanian ya, itu juga termasuk dalam broker kita juga, dan kepentingan atau urgensinya sama-sama penting. Jadi yang itu pahami dulu, mungkin iya kami salah sama Jen manggil Dadang, tapi dalam artian gue juga istilahnya mempressure Dadang gitu loh, supaya coba dipercepat lagi, karena kita udah ada janjinya janji temu sama Pak Ambang gitu. Kenapa gue butuh Dadang? Karena di sini kan orang Sunda, gue sama Adrian nggak bisa bahasa Sunda. Fungsi Dadang untuk translator gue berdua. Kalau misalnya gue nggak bawa Dadang, pusing gue, nggak ngerti bahasa Sunda itu bagaimana, arti-artian mereka bagaimana, sehingga gue apa ya istilahnya respect lah terhadap Pak Ambang, udah janjian di jam segitu. Kalau misalnya masih ngaret-ngaret kayak janjian jam 10 jam 11 yang datang, ya nggak enak lah, harus tungguin. Kemarin juga gue langsung ke rumah petani gitu ya, untung aja Pak Ambang belum OTW, masih ada di rumahnya lagi udah siap-siap tinggal jalan doang. Nah tepat waktu lah istilahnya, pas Pak Ambang udah mau pergi kita datang. Ya udah itu Pak Ambang langsung minta aja, langsung saya tahu rumah-rumahnya yang kemarin bertanya. Ya udah di situ nanya-nanya lah, memang ada beberapa yang butuh translator gitu, nggak bisa kayak gue nggak ngerti gue, soalnya juga banyak cerita ya kemarin kan ya, yang dari Pak siapa itu gue lupa namanya, sampai lama banget cerita juga. Nah maka dari itu gue butuh Dadang juga. Nah dengan gue teriak-teriak kemarin mungkin menurut lu salah, tapi itu sebagai bagian dari apa ya istilahnya, Dadang lah ya, lebih cepat lagi kita masang banner. Gue lihat juga ada beberapa anak rumah juga kan, bukan gue apa ya istilahnya ya, SDM kita kan mulai banyak gitu, masang banner 2 ke pakuin seharusnya kan selesai gitu cepat ya. Proker gue aja, job desk gue aja yang menulis di script kita ya kan langsung kelar gitu. Ya udah gitu aja sih gue menanggapi ini. Gue izin masuk lagi, soalnya pas banget di H1 itu kan ada Pak Ambang ya di balai waktu itu. Kalian kayaknya juga ngeliat deh, gue soalnya ketemu kalian juga pas gue mau nge-print. Nah di situ tuh Pak Ambang manggil gue dan dia bilang kayak gini, kalau misalkan katanya pas gue bilang tuh katanya bener-bener ngomong kayak gini, tadi saya ngomong nih sama ketua, tadi ada 4 sampai 5 petani nungguin kalian, tapi katanya ketua bilang kalau misalkan kita masih ada kegiatan dulu, terus ketua mintanya di jam 10:30 gitu. Terus habis itu ini yang Pak Abang ngomongin ke gue ya, terus habis itu bapaknya bilang lagi, oh gitu ya Pak. Terus habis itu bapaknya bilang lagi kalau misalkan sebenarnya sih lebih enak lagi kalau sore di jam 5, bapaknya bilang gitu, karena bisa jadi petani-petani udah pada pulang, tapi nggak apa-apa, ketua udah bilang mau di jam 10:30. Gue bilang, oh nggak apa-apa Pak, apa mau saya bilangin dulu? Tadinya gue mau kayak gitu, tapi udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini gue izin masuk ya, Pak Ambang bisa ngomong kayak gitu ke gue, dimana katanya kalau misalkan ketua itu menyarankan di jam 10:30, padahal di awal briefing itu udah jelas-jelas di jam 10 bukan? Ya di jam 10. Maksud gue kayak ini kan kita briefing ya dalam dimana kegiatan itu bakal panjang, dan ini tuh baru proses di hari pertama. Maksud gue ini kan dari ketuanya ya, kalau dari Pak Ambang bilang ya kalau misalkan ketua minta di jam 10:30, padahal di jam 10:30 tuh secara gak langsung kita udah ada jadwal nih bahwasanya di jam 10 sampai dalam waktu yang ditentukan itu kita masih ada briefing gitu. Maksud gua itu juga kalian disayangkan gitu kan, itu kan juga sampai padahal dari jam sebelum kita briefing itu udah sempat ada apa sih, bapaknya udah kayak ngirimin foto gitu gak sih kalau misalkan udah ada beberapa petani gitu. Nah itu yang gua agak bingung sih sebenarnya, kayak kenapa gua bilang di jam 10:30 padahal kan disitu juga ada briefing gitu. Maksudnya kayak, dan apalagi Luna udah bilang dari pas kita rapat malam, terus udah di-mention terus, udah di-pin juga gitu loh, sampai pagi-pagi juga di-mention juga. Itu sih yang hal yang disayangkan lagi. Maksudnya emang itu kan proper kita juga ya, dan literasi BTW itu juga proper kita, dimana proper kan sama-sama penting ya. Jadi kayak lebih ini aja sih terkait waktu, manajemen waktu kali kayak gitu dari gue. Kalau misalnya masalah siapa yang duluan, gue juga nggak tahu sebenarnya yang nentuin apakah lu duluan atau dia duluan. Itu gue kurang tahu siapa yang cepat gitu, siapa yang lebih cepat. Terus sebenarnya kan yang sama Pak Ambang kan maunya memang sore ya, yang sebelumnya di hari sebelumnya ya. Nah di situ gue nggak tahu nih
yang lebih cepat mana, makanya gue nggak bisa menilai siapa yang lebih cepat karena keterbatasan fungsi gue. Karena kalau misalnya memang si Luna lebih cepat, ya udah berarti kan yang salah gitu, kenapa dibentrokin. Terus kalau misalnya Adrian yang benar, berarti memang ada miskomunikasi gitu sama Luna juga, kenapa dibentrokin juga, seperti itu sih oleh gue. Mungkin sebelum ke pembahasan yang lain kali ya, gue izin mau beberapa menyampaikan juga dari apa yang sudah dilakukan selama menulis, khususnya karena itu berawal juga. Yang pertama, memang benar apa yang dikatakan oleh Fajar, oleh Indri, oleh Ruby ataupun oleh Hadi kan, memang adanya bentrok kali ya istilahnya, adanya bentrok kegiatan yang sudah kita laksanakan. Memang sangat disayangkan karena kenapa demikian, sehingga apa yang dilihat oleh pihak eksternal kali ya, apa yang dilihat oleh pihak eksternal menjadi kok bisa dari satu kalian tapi adanya miskomunikasi yang kelihatan keluar gitu, dimana ada kegiatan di jam 10 dan tiba-tiba ada kegiatan juga di jam setengah 1. Memang pada malam Adrian kan memang sempat ngasih tahu juga besok lu mau ke Pak Ambang gitu kan di grup tuh. Tapi gue bilang kan gue nggak bisa ikut dulu karena ada beberapa yang harus gue siapin. Nah gue kira itu tuh nggak akan jam 11, makanya waktu kalian OTW ke sini yang jam 9 ya pada waktu kalian OTW jam 9 sebenarnya apa mau ke Pak Ambang sekarang